observasi kami menemukan tumpukan sampah yang memang sangat luar biasa di belakang kami. Jadi kami dari komunitas peduli tata ruang, kami berharap ini sebagai hutan penyangga semestinya harus dijaga oleh masyarakat dan kita semua untuk memberikan sumber air kepada Danau Ayamaru. Mungkin ada hal lain yang ditambah oleh adik-adik, silakan. Ya baik, mungkin dari saya tambahkan sedikit. Ya, sampai ini kita harus buang di tempat yang baik. Seperti hari ini kami datang di sini karena kami peduli lingkungan di Maibrat. Akhirnya saya dengan kakak J, kami berada di sini untuk kami lihat tempat yang sekarang nanti teman-teman juga bisa lihat. Mungkin dari saya seperti itu. Ya baik, mungkin dari saya langsung saja. Saya menekankan di sini kepada pemerintah, dinas terkait, dinas lingkungan hidup, tolong supaya melihat hal ini dengan serius, supaya ini menjadi kesadaran kita bersama pemerintah untuk memberikan teguran kepada masyarakat, kepada kepala distrik, kepada kepala kampung, dan kepala kampung kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maibrat ini. Dan tolong supaya kita sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang nomor 18, Undang-Undang 18 itu tahun 2008. Itu mungkin sedikit dari saya. Tolong supaya dinas terkait menanggapi hal ini dengan serius, karena ini hal yang sangat meresahkan bagi kami pemuda peduli tata ruang Kabupaten Maibrat. Itu mungkin dari saya, cukup sekian. Oke. Baik, kami melanjutkan informasi tadi. Sampah ini banyak dampak yang dihasilkan. Pertama, merusak, ini ada mata air. Kedua, merusak daerah penyangga di sekitar. Ketiga, dia memberikan dampak bau seketika orang lewat pada saat perjalanan, itu baunya agak busuk kalau kena sinar matahari. Jadi kami harapkan untuk pemerintah dan dinas terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Ade JW tadi, segera memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena ini akan merusak semua dan menjadi kebiasaan masyarakat tuh bilang buang saja di sini, karena di sini masyarakat lain sudah buang, jadi kita buang saya di sini. Tapi kita tidak sadar lama-lama dia akan memberikan dampak yang buruk untuk daerah sekitar. Bukan sekedar hanya bau, tapi ini bisa-bisa berdampak pada air yang nanti dia berdampak mengalir ke danau. Mungkin itu. Siang menjelang sore untuk kita semua. Kebetulan saya baru lewat dari Tiga Dalam, dari Sauh Muka Ayamaru. Saya pas ketemu dengan teman-teman dari komunitas peduli tata ruang Kabupaten Maibrat. Pas mereka lagi berada di Tumbe, Pintu Angin atau Jembatan Yowal ini, tempat pembuangan sampah terbesar distrik Ayamaru, dan juga sebagian besar keluarga yang datang dari distrik Ayamaru Selatan. Lebih khusus di distrik Ayamaru dan kelurahan Ayamaru, hampir sebagian besar 95% itu warga masyarakat membawa sampahnya semua buang di sini. Jadi sampah yang basah, sampah yang kering, sampah plastik semua dibawa buang di sini. Sedangkan tempat ini dulu tidak ada sampah, tapi sekarang sudah jadi tempat tumpukan sampah. Sedangkan dari tempat tumpukan sampah ini, dia jarak sekitar 200 meter, itu ada sungai besar yang mengalir. Sungai besar ini mengalir, kemungkinan besar dia mengalir sampai di kepala air Mos yang digunakan oleh warga masyarakat distrik Ayamaru dan kelurahan Ayamaru. Jadi teman-teman sekalian, apabila ini tidak tertangani secara baik oleh pemerintah Kabupaten Maibrat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Kebersihan, dan distrik serta kelurahan Ayamaru, maka ini dipastikan akan berkembang menjadi tempat pembuangan sampah umum bagi warga masyarakat di sini. Jadi kami di sini sementara ini mau bersuara, tapi lewat mana? Kepada siapa kami bisa bersuara? Jadi mungkin ini momen yang tepat untuk kawan-kawan bisa angkat ini ke media, sehingga pemerintah Kabupaten Maibrat dalam hal ini dinas terkait kebersihan dan dinas lingkungan hidup bisa turun untuk
melihat tempat pembuangan sampah ini dan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Solusinya seperti apa? Karena ini akan berdampak sampai kepada sumber air yang digunakan oleh masyarakat distrik dan kelurahan Ayamaru. Nah, tidak terlepas dari ini salah satunya. Sedangkan di sepanjang jalan ini, anak-anak sungai yang mengalir ke danau, itu ada ikatan-ikatan sampah yang diikat dengan plastik. Di dalamnya itu ada pempres, ada botol, ada semua hal. Itu dibuang di anak-anak sungai yang turun ke danau Ayamaru. Nah, ikan mulai konsumsi sampah itu, terus kita mulai ambil lagi untuk konsumsi. Nah, pertanyaannya kita sehat atau tidak? Nah, jadi saya berharap supaya pemerintah sampah yang dibuang di anak sungai yang mengalir ke danau Ayamaru, terus bengkel-bengkel, ruko-ruko yang dibangun di pinggiran kali itu tolong ditata dengan baik. Karena begini, Bernard Sagri mantan Bupati Maibrat itu sudah berjuang untuk bendung danau Ayamaru. Kalau bisa Bupati yang sekarang ini dan Bupati akan datang, bagaimana melestarikan danau Ayamaru untuk kita mewariskan kepada 1000 generasi yang akan datang. Tidak bisa kita memanfaatkan danau yang sudah dibendung oleh mantan Bupati Kabupaten Maibrat ini sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kawan-kawan sekalian. Kalau bisa komunitas ini kita buka lagi di beberapa distrik yang ada, sehingga kita memberi sosialisasi kepada masyarakat kita yang ada, supaya mereka bisa paham soal bagaimana sampah yang basah itu mana, sampah yang kering itu mana, yang bisa mendatangkan malapetaka bagi warga itu mana, supaya masyarakat kita yang ada, masyarakat kita yang ada di sini, di anak-anak sungai yang sebenarnya harus bersih terjaga itu, mereka sudah bawa sampahnya buang, sisa makanan, pempres, plastik yang belasan sampai ribuan tahun berusak, itu mereka sudah buang semua. Jadi saya sebagai kaum muda dan mengajak kita semua untuk sama-sama mari kita menjaga alam, menjaga mata air, menjaga gunung, menjaga sungai kita sebagai warisan dari Tuhan kepada kita semua. Mungkin itu dari saya. Nama saya Samuel Saflesa, saya dari Kampung Saur. Kerja ini yang memang harus ditingkatkan dan harus dikerjakan ikut apa yang sudah disampaikan akhir-akhir ini. Nah, kita di sini kelabakan. Yang pertama kelabakan dalam undang-undang pemekaran Kabupaten Maibrat itu sudah jelas. Kalau tidak salah di pasal 5 itu sudah harus dibuat rencana tata ruang di kabupaten ini, tapi selama perjalanan ini hal ini tidak ada, sehingga pembuangan akhir atau pembuangan sampah ini dibuang sebarang tanpa ada suatu keputusan yang mengatakan bahwa di tempat ini harus dibuang sampah, dan ini merupakan suatu review perjalanan kabupaten 16 tahun ini. Harus sudah mulai ditempatkan ruang wilayah Kabupaten Maibrat ini, sudah harus ditempatkan, dipetakan, ditatakan yang mana sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Terus satu hal pokok lagi, yang mana yang harus dibuatkan tempat pemakaman umum. Karena lihat sepanjang jalan ini akhir-akhir ini melihat kuburan tinggal di samping rumah, kuburan tinggal di sana, kuburan tinggal di sana. Nah, ini merupakan PR besar untuk Kabupaten Maibrat 16 tahun ini. Jadi ini yang kita harus sama-sama melihat hal ini. Kita menata wilayah ini ulang, mereview ulang, kita mulai dari harmonisasi batas administrasi kampung, dusun, habis dusun distrik, sehingga terbentuk suatu administrasi yang kabupaten yang jelas. Nah, lepas daripada itu baru kita mulai masuk dengan rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang itu baru kita mulai masuk, misalnya terkait dengan visi misi bupati sekarang. Oke, kita masuknya ke sana. Nah, jadi jangan bikin dokumen rencana